Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan terkait koreksi fiskal pada biaya-biaya. Sebelumnya, perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Regi Saldi dengan tim akhir 235. Saya Rindu Khadijah dengan 3 NIM akhir 224. Saya Tina Dwi Artias dengan 3 digit NIM akhir 227. Saya Farah Zulfiana dengan 3 digit NIM akhir 238. Saya Muhammad Ilham dengan 3 digit NIM akhir 226. Sekian perkenalan dari kami. Selamat menonton. Perkenalkan kembali, saya Rindu Feruzia dengan NIM akhir 224. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas koreksi fiskal pada biaya-biaya dalam mata kuliah, praktikum PPH Badan, dan juga pribadi. Tetapi sebelum dimulai, mungkin teman-teman belum ada yang familiar nih tentang koreksi fiskal itu sebenarnya apa sih? Jadi, dalam akuntansi itu, perusahaan menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan atau yang biasa kita kenal itu SAK. Tapi untuk keperluan perhitungan pajak, kita mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu UU PPH nomor 36 tahun 2008 yang kemudian diubah melalui UU HPP nomor 7 tahun 2021. Karena kedua aturan ini tidak selalu sejalan, disinilah koreksi fiskal berperan sebagai proses penyesuaian laba akuntansi menjadi penghasilan kena pajak sesuai ketentuan perpajakan yang ada. Nah, koreksi fiskal itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama itu koreksi positif, yaitu ketika suatu biaya diakui dalam akuntansi tapi tidak dapat dikurangkan secara fiskal sehingga laba itu menjadi lebih besar. Nah, yang kedua ini adalah koreksi negatif yang merupakan kebalikannya, di mana laba fiskal menjadi lebih kecil, teman-teman. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut mengenai biaya-biayanya, saya serahkan ke Detina. Baik, terima kasih Rindu. Perkenalkan kembali, saya Detina Dwi Artias yang saat ini akan menjelaskan biaya-biaya apa saja sih yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto atau yang biasa disebut dalam bahasa pajak adalah biaya deductible expense. Yuk kita simak berikut ini. Dasar hukumnya ada pada pasal 6 ayat 1 UU PPH nomor 36 tahun 2008 yang dimana secara umum biaya-biaya ini dapat dikurangkan dengan kegiatan yang berkaitan dengan mendapatkan, mempertahankan, dan menagih atau yang bisa kita sebut prinsip 3M. Contoh apa saja sih biaya-biaya tersebut? Yang pertama ada biaya gaji, tunjangan, dan upah karyawan, yang dimana biaya ini dapat dikurangkan karena berhubungan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua ada biaya penyusutan dan amortisasi, yang dimana menurut UU PPH pasal 11 dan 11A menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun pada kelompok harta. Yang ketiga biaya sewa gedung, kendaraan, dan peralatan, yang dimana ini digunakan pada saat kegiatan usaha. Yang keempat ada biaya bunga pinjaman, yang dimana pada saat sepanjang digunakan untuk kegiatan usaha dengan memperhatikan debt to equity ratio. Itu dia biaya-biaya yang dapat menjadi pengurang pada penghasilan bruto pada perpajakan. Jikalau biaya tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dan juga memiliki bukti-bukti, maka biaya tersebut dapat dikurangkan. Berikutnya, apa aja sih biaya-biaya yang tidak dapat menjadi pengurang pada penghasilan bruto? Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Detina mengenai biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Sekarang giliran saya, Farah, untuk membahas biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan atau yang biasa disebut dengan non-deductible expense. Jadi dasar hukumnya ada pada Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008 pasal 9 ayat 1. Nah, jadi ini biaya yang sudah dicatat di laporan keuangan komersial, tapi harus dikoreksi positif waktu menghitung pajaknya nanti. Oke, kira-kira biaya apa aja sih yang masuk ke kategori biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan? Nah, yang pertama itu ada biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu ataupun anggota. Nah, misalnya sebagai contoh, ada biaya renovasi rumah pribadi pemilik yang dibebankan ke perusahaan. Ini jelas-jelas nggak boleh, teman-teman. Lalu yang kedua itu ada pembentukan dana cadangan seperti cadangan piutang tak tertagih, kecuali untuk usaha tertentu seperti bank dan asuransi yang diatur dalam PMK nomor 81 tahun 2009. Lalu yang ketiga itu ada pajak penghasilan itu sendiri. Nah, sesuai pasal 9 ayat 1 huruf H, PPH yang dibayar perusahaan itu bukan merupakan biaya yang boleh dikurangkan dalam penghasilan bruto. Yang keempat itu ada sanksi administrasi perpajakan seperti denda dan bunga pajak. Ini juga nggak bisa
dikurangkan karena bukan biaya operasional yang wajar. Lalu yang kelima itu ada pengeluaran yang melebihi kewajaran kepada pemegang saham atau pihak yang punya hubungan istimewa. Misalnya, gaji dibayarkan itu jauh di atas standar pasar sebagai imbalan sehubungan pekerjaan. Lalu yang terakhir, itu ada sumbangan umum, kecuali sumbangan yang diatur khusus seperti sumbangan bencana nasional sesuai dengan PP nomor 91 tahun 2010. Nah, itu tadi adalah biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan. Jadi, kalau misalnya ada biaya-biaya yang masuk ke kategori ini, wajib dikoreksi positif ya teman-teman. Selanjutnya, Ilham bakal kasih contoh kasus nyatanya. Oke, halo semuanya, izin perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Farzil Ilham dengan 3 digit NIM akhir 226. Sekarang saya akan menjelaskan contoh kasus dan perhitungan koreksi fiskal pada biaya-biaya pada PT Maju Bersama tahun 2024. Oke, sebelum perhitungan, perlu diingat bahwa koreksi fiskal positif berarti biaya yang diakui dalam laporan keuangan komersial tidak diakui menurut perpajakan, sehingga harus ditambahkan kembali dan menyebabkan laba fiskal meningkat. Sedangkan koreksi fiskal negatif menyebabkan laba fiskal menurun karena adanya pengurangan yang diakui secara fiskal. Oke, mari kita analisis soal kita satu persatu. Yang pertama, biaya gaji karyawan sebesar 500 juta. Biaya ini dapat dikurangi dari penghasilan bruto karena berkaitan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan. Oleh karena itu, tidak ada koreksi fiskal. Yang kedua, biaya makanan karyawan di kantor sebesar 50 juta. Berdasarkan UU HPP dan PMK nomor 66 tahun 2023, makan dan minuman yang disediakan bagi seluruh karyawan dapat dibebankan secara fiskal. Jadi, tidak ada koreksi fiskal. Dan yang ketiga, premi asuransi jiwa karyawan sebesar 30 juta berdasarkan ketentuan terbaru. Biaya ini dapat dikurangkan secara fiskal karena menjadi objek PPh 21 bagi karyawan. Oleh sebab itu, tidak ada koreksi fiskal. Keempat, sumbangan korban bencana alam sebesar 20 juta karena termasuk sumbangan yang diperoleh sesuai PP nomor 93 tahun 2010. Biaya ini juga tidak diperlukan koreksi fiskal. Kelima, denda keterlambatan pajak sebesar 5 juta rupiah. Biaya ini tidak boleh menjadi pengurangan penghasilan bruto karena merupakan sanksi administrasi perpajakan. Oleh karena itu, dilakukan koreksi fiskal positif sebesar 5 juta. Koreksi ini menyebabkan laba fiskal bertambah 5 juta. Keenam, biaya promosi sebesar 80 juta karena terdapat daftar nominatif sebagai bukti pendukung biaya ini dapat diakui secara fiskal sehingga tidak ada koreksi. Dan yang untuk yang terakhir, cadangan piutang tidak tertagih sebesar 15 juta. Secara fiskal, pembentukan cadangan piutang pada umumnya tidak diperbolehkan sebagai pengurangan penghasilan bruto. Oleh karena itu, dilakukan koreksi fiskal positif sebesar 15 juta yang menyebabkan laba fiskal bertambah 15 juta. Dari seluruh biaya tersebut, terdapat dua biaya lain yang harus dikoreksi positif, yaitu denda keterlambatan pajak sebesar 5 juta dan cadangan piutang tak tertagih sebesar 15 juta. Jadi total koreksi fiskal positif adalah 20 juta. Kesimpulannya, laba fiskal PT Maju Bersama akan lebih tinggi 20 juta dibandingkan laba komersial. Nilai inilah yang nanti akan menjadi dasar dalam penghitungan penghasilan kena pajak dan pajak terutang perusahaan. Selanjutnya saya serahkan kepada Zaki untuk menyampaikan kesimpulan. Terima kasih. Wah, sudah sampai di penghujung video nih. Saya Zaki dan saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan materi kita hari ini. Mari kita simak berikutnya. Nah, jadi kesimpulan materi kita hari ini, koreksi fiskal pada biaya-biaya adalah proses penting yang harus dipahami oleh setiap akuntan atau praktisi pajak. Jadi, intinya, yang pertama, tidak semua biaya yang diakui secara akuntansi otomatis boleh dikurangkan secara pajak. Yang kedua, kita harus mengacu pada pasal 6 untuk biaya yang boleh dikurangkan dan pasal 9 UU PPh yang tidak boleh dikurangkan, ditambah dengan Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2021 yang membawa banyak perubahan penting. Salah satunya soal natura dan kenikmatan karyawan. Kemudian, yang ketiga, teliti dalam mengidentifikasi setiap biaya adalah kunci agar laporan SPT badan akurat dan terhindar dari resiko pemeriksaan pajak. Ingat ya teman-teman, pahami aturannya, kelola pajaknya dengan benar, karena pajak yang tepat adalah kontribusi nyata untuk negeri. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Nah, sebelum saya tutup video kali ini, saya akan memberikan quotes dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Quotesnya berbunyi adalah, koreksi fiskal bukan sekedar angka.
Ia adalah jembatan antara realita bisnis dan kepatuhan hukum pajak. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.